Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya pada mata pelajaran sistem komputer. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya menjelaskan apa saja yang nantinya akan kita pelajari pada mata pelajaran sistem komputer, ya, mulai dari sistem bilangan, kemudian ada gerbang logika, kemudian rangkaian elektronika dan lain-lain, ya. Jadi yang belum nonton video penjelasan materi pengantarnya silakan nonton dulu, ya. Jadi di sini saya akan lanjut ke materi awal pada mata pelajaran sistem komputer. Jadi langsung saja, ya. Materinya adalah sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau juga biasa disebut dengan radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radix, absolute digit, dan positional place value. Ya. Jadi saya ulangi, ya, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Ya, item fisik tertentu, misalnya saya ambil contoh barang ini adalah kursi. Jadi ketika kita menghitung jumlah kursi, pasti ada satuannya yang akan kita sebutkan. Jadi misalnya ada 2 kursi. Jadi itu ya maksud dari mewakili besaran dari suatu item fisik. Kemudian untuk memudahkan mempelajari komputer sebagai pengolah data, ya, kita harus memandangnya sebagai sebuah sistem komputer atau computer system. Ya. Secara umum, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Kemudian tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Jadi ini adalah elemen-elemen pendukung dari sistem komputer. Ada hardware, software, dan brainware. Pertama, hardware, atau biasa disebut dengan perangkat keras. Hardware adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah atau diraba atau disentuh, seperti monitor, keyboard, dan mouse, dan lain-lain sebagainya. Kedua, software, atau biasa disebut dengan perangkat lunak. Software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software itu sendiri. Pertama ada sistem operasi. Ya, sistem operasi banyak ya. Ada DOS, Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa pemrograman. Ada Visual Basic, C++, Pascal, Java, Visual C, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga ada aplikasi. Aplikasi banyak ya sekarang, termasuk Microsoft Office, antivirus, Winamp, Mozilla, Chrome, ya, dan lain-lain. Itu adalah software atau biasa disebut dengan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Jadi secara definisi secara gampangnya adalah brainware ini adalah si pengguna komputer, ya, si pengguna komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang kita harapkan. Kemudian hardware tersebut hanya berupa benda mati saja. Lalu software yang akan mengoperasikan si hardware-nya tadi. Kemudian hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia atau operator yang mengoperasikannya. Ya, jadi ketiga elemen ini dari hardware, software, brainware itu saling membutuhkan satu sama lain. Lanjut.
Kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, atau picosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu picosecond. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memorinya, yakni kemampuan penyimpanan data. Ya, jadi kemampuan lain dari komputer adalah kemampuan dari penyimpanan data. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Nah, di berikut adalah gambarnya, gambar satuan memori kemudian kapasitasnya. Sini ada byte, ya, kapasitasnya terdiri dari 8 bit, ya, atau 1 karakter. Kemudian turun lagi ke 1 kilobyte. Kapasitasnya 1024 byte. Kemudian ada 1 megabyte. Kapasitasnya 1024 kilobyte atau setara dengan 1.048.576 byte, ya. Ada satuan memori gigabyte. Kapasitasnya adalah 1024 megabyte. Kemudian ada 1 terabyte. Ya. Selanjutnya, siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, ya. Terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, ya, yaitu pertama ada input, processing, dan output. Ya, ini dia, ada input, kemudian ada processing, lalu ada output. Input adalah masukan, ya, input adalah masukan yang dalam hal ini berupa data-data yang dimasukkan atau diinput ke dalam komputer. Input bisa berupa pengetikan huruf, pemindaian atau scanning gambar, scanning barcode, scanning kartu magnetik atau RFID, hasil foto, suara atau rekaman, dan lain-lain. Itu adalah input. Kemudian processing adalah pengolahan data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Kemudian outputnya adalah keluaran yang disajikan oleh si komputer. Output ini dapat berupa tampilan di layar monitor, hasil cetak ya, file data di media penyimpanan. Kemudian selanjut, dalam gambar siklus pengolahan data secara global, ya, terdiri dari 3 blok, yaitu blok masukan atau input, kemudian blok proses, dan blok keluar atau output yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Fungsi masing-masing dari blok tersebut, yang pertama ini ada blok input. Bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Kemudian ada blok proses. Bagian blok ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan si pengguna. Kemudian yang ketiga ada blok output. Pada bagian ini merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil dari proses itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan, ya, dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut dengan radix. Ya, jadi sistem bilangan itu sendiri terdapat 4, ya. Terdapat 4. Yang pertama ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Dan masing-masing sistem bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan atau disebut dengan radix. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Ya. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2 atau biasa disebut basis 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radix 8 atau basis 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix 10 atau basis 10. Kemudian sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16 atau basis 16. Nah, sekarang bisa dilihat gambarnya pada gambar ini yang muncul ini, ya.
radiksnya. Di sini ada desimal, radiksnya 10 atau basisnya ada 10. Terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, itulah ada radix 10 atau basis 10 dari sistem bilangan desimal. Kemudian untuk sistem bilangan biner ada terdiri dari radix 2 atau basis 2, 0 dan 1. Kemudian oktal ada radix 8 atau basis 8 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian heksadesimal, ya, heksadesimal terdiri dari radix 16, ada basis 16, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Abjad ini, abjad A, B, C, D, E, F ini bisa dinyatakan sebagai 10, 11, 12, 13, 14, 15 kalau didesimalkan. Nah, sekarang pada dasarnya komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listrik dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1 dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi ada kondisi on atau 1, kemudian kondisi off atau 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad, ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Misalnya angka 5 ditulis dalam bentuk 101. Kemudian pabrik komputer membuat seluruh terjemahan ini dalam bentuk rangkaian elektronik yang tersimpan di dalamnya. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi yang di sini yang paling menonjol adalah sistem bilangan biner, jadi 0 dan 1. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello, ya, misalnya kita ketikkan tulisan pada keyboard kita hello, 5 huruf ini HELLO melalui keyboard. Tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh si komputer. Ya, jadi akan diterjemahkan menjadi sistem bilangan biner 0 dan 1 atau 1 dan 0. Nah, kemudian agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya kemudian dan ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Jadi setelah diterjemahkan ke bilangan biner 1 dan 0, kemudian akan diterjemahkan kembali lagi sehingga tampil di monitor. Ya. Nah, oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas materi selanjutnya lagi di video-video yang akan datang. Ya, jika memang ada yang kurang jelas atau yang kurang paham dari penjelasan saya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar pada video ini. Kemudian jika kalian atau teman-teman sekalian yang merasa dapat ilmu dari video ini, silakan like, ya, share ke teman-temannya, dan yang paling penting jangan lupa subscribe di channel ini agar dapat membantu channel ini berkembang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.